dengan slogan beraksi, berkarakter, edukatif, religius, action, kreatif, sinergi, dan inovatif. Tema peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Pawai Budaya SMP Negeri 5 Nganjuk mengusung tema cerita masa kerajaan Hindu-Buddha dari Junjung Lampang. Kemudian diikuti Sang Dewi Songgolangit dan Sang Bratsna Paramita. Mas Mewi. Selanjutnya Ken Dedes dan Ken Umar yang berasal dari Kerajaan Singospasunga sebagai pembawa bendera merah putih. Maha besar Allah yang telah memberikan negara kecuali rakyat Pulau Sumatera. Diwujudkan dengan penampilan baju adat Pulau Sumatera. Selanjutnya kereta kencana Kanjeng Gusti Ratu Tribuana Tunggadewi diapit oleh Dia Raja Dewi dan Dia Raja Patli Kerajaan Majapahit. Dia Ayu Ratu Kencanawuri, Dia Indra Suwari. Kemudian disusul Dia Gayatri, Sang Dewi Amarawati dan Dewi Wandang Kuning, dan diikuti oleh barisan terakhir pawai budaya SMP Negeri 5 Nganjuk adalah barisan kesenian. Tari Baranda Gadang ditarikan oleh 20 penari berasal dari anggota ekstrakurikuler seni tari Batara Square SMP Negeri 5 Nganjuk. Tari ini menceritakan tentang pesta besar untuk menghibur para tamu dan acara besar di ranah Minang, Sumatera. Diikuti iringan musik persembahan dari Ekstra Karawitan Bima Suci Laras SMP Negeri 5 Nganjuk. Republik Indonesia. Semoga bangsa Indonesia, khususnya warga Kabupaten Nganjuk, tetap jaya, maju, membahana di seluruh Nusantara tercinta. Terima kasih. SMP Negeri 7 Nganjuk menjadi wadah pengembangan potensi peserta didik sebagai penguatan pendidikan karakter yang berkebinekaan global, yaitu ideologi Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta cinta tanah air. Pembukaan parade karnaval ini diawali dengan marching band. Inilah ekstrakurikuler seni musik yang banyak menyita perhatian masyarakat. Sebuah seni musik
yang dimainkan oleh sekelompok peserta didik dari SMP Negeri 7 Nganjuk dengan alunan genderang yang indah. Keselamatan rombongan yang dipimpinnya dan memimpin dengan penuh tata krama. Selanjutnya, Garuda Pancasila merupakan lambang ideologi bangsa sekaligus dasar kehormatan kami bagi para pemimpin bangsa. Barisan selanjutnya, pembawa bendera. Dan juga disilakan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Selanjutnya, ini tema yang saat ini kita pamerkan, yaitu budaya Sulawesi. Barisan berikutnya, seni Nusantara, penari yang memukau hati. Semua yang menyaksikan barisan seni Nusantara penari, seiring irama musik tradisional yang mengalun, para penari anggun melangkah maju membawa keindahan ragam budaya. Setiap gerakan mereka yang menyaksikan barisan seni Nusantara ini, seiring irama musik tradisional yang mengalun, para penari anggun melangkah maju membawa keindahan bangsa Indonesia. Perlu kita apresiasi bersama peserta didik yang menggunakan kain motif adat yang luar biasa. Setiap helai kain yang mereka sedang kenakan betapa anggun, mewah dan penuh estetika, membalut elegan lentuk tubuh dengan barisan selanjutnya, yaitu Shibori, melangkah dengan penuh kebanggaan. Barisan ke-7 menampilkan hasil karya luar biasa dari siswa-siswi SMP Negeri 7 Nganjuk. Kain dengan motif Shibori, sebuah inovasi yang memadukan kearifan lokal dengan sentuhan kearifan modern. Inilah adalah simbol dari kekuatan spiritual yang disampaikan melalui seni, memperlihatkan betapa pentingnya menjaga tradisi yang mengandung nilai-nilai luhur. Peserta pawai budaya dan pembangunan nomor 3 berasal dari SMP Katolik Budi Luhur yang berdiri sejak 20 Agustus 1957. Maluku, daerah peradaban Indonesia, memiliki akar kata Almat berarti tanah raja-raja, memiliki kawasan 1000 pulau serta memiliki keanekaragaman sosial budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Abad ke-14 merupakan masa perdagangan rempah-rempah yang membawa agama Islam masuk ke Kepulauan Maluku oleh santri Giri Sultan Habib Zainal Abidin. Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugal dan Spanyol.
Maluku, Susan Sabiong, Patimura, Christina Tiahahu, dan juga tokoh pergerakan Yom Ambon. Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan kesatuan dan kesatuan, memiliki penyemangat masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah ini. Lagu Rasa Sayangi, salah satu lagu rakyat Maluku, dapat menyemangati semangat pembangunan. Selamat menikmati. Sebagai salam penghormatan dari kontingen Pawai Budaya SMP Negeri 4 Nganjuk kepada Forkopimda juga tamu kehormatan serta segenap masyarakat Nganjuk, kami persembahkan tari Serayu yang berarti semangat untuk menuju kesempurnaan dengan iringan musik tradisional yang disajikan oleh siswa-siswi SMP Negeri 4 Nganjuk dengan sangat piawai. Indonesia Maju sebagaimana ditampilkan dalam logo peringatan hari ulang tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Lambang negara Garuda Pancasila adalah semangat dan cita-cita bangsa Indonesia yang tetap bersemayam dan bergelora dalam dada warga negara Indonesia untuk setia menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Disusul potret presiden dan wakil presiden yang memimpin bangsa dan negara Indonesia untuk terus berkiprah dan berjuang membangun Nusantara baru menuju Indonesia Maju. Gerak langkah tegap pasukan pengibar bendera menunjukkan kesiapan generasi Z memegang tongkat estafet pengibaran sang merah putih di setiap jengkal tanah persada Nusantara. Putri Pertiwi cantik anggun di atas singgasana kencana merupakan visualisasi tanah permainan tanah negeri, bak serpihan tanah surga yang senantiasa menjaga jati diri, memesona jaga kaya. Pertiwi membumi, Nusantara mendunia, Nusantara yang berenang menjadi satu bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Raja Dharma Udayana Warna dari kerajaan pendahulu yang didirikan pada tahun 669 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan pendahulu mencapai puncak kejayaan. Raja Udayana didampingi seorang permaisuri yang bernama Ratu Luhur Sri Gunagriya Dharmapati, seorang putri cantik dan anggun dari kerajaan Madang, Jawa Timur. Pasangan Raja Udayana dan Ratu Luhur Dharmapati ini dikaruniai 3 orang putra, yaitu Airangga, Malakatapataja, dan anak bungsu. Masyarakat Bali mayoritas beragama Hindu. Ketaatan beragama masyarakat Hindu Bali
Indonesia Maju dengan melestarikan kearifan lokal divisualisasikan dengan beragam tradisi ritual siraman yang dilaksanakan di destinasi wisata air terjun Setundo. Dalam bidang-bidang pertanian Kabupaten Nganjuk terus mengembangkan produk unggulan bawang merah sebagai komoditas ekspor yang menembus pasar global. Hal ini kami visualisasikan dengan menampilkan putri bawang merah berjuang. Perjuangan mencapai Nusantara Baru Indonesia Maju adalah perjuangan yang bertumpu dan berakar pada budaya negeri. Kemajuan Indonesia yang diharapkan adalah kemajuan yang tidak menghilangkan identitasnya sebagai bangsa yang kaya akan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tamu undangan yang berbahagia serta hadirin warga Kota Nganjuk yang tercinta. Inilah persembahan pawai budaya dari SMP Negeri 2 Nganjuk di bawah Kubah Cakrawala dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. SMP Negeri 2 Nganjuk dengan semangat Nusantara Baru Indonesia Maju mengangkat tema kisah tersohor di bumi Anjuk Ladang, Nganjuk Boyong Nayaga Praja. Dari kaki Gunung Wilis, sebuah kereta kencana melesat bagai pengharapan, ronda-rondanya menggilas melintasi hutan belantara dan sungai yang deras. Setiap guncangan kereta adalah irama perjuangan menuju tanah Anjuk Ladang. Rakyat dengan mata berkaca-kaca memandang kepergian sang kereta. Akhirnya kereta itu tiba di Nganjuk. Kota muda yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Di sini sebuah babak baru sejarah dimulai. Sebuah era di mana pemerintah dan rakyat bersatu membangun masa depan yang lebih cerah. Kini di bumi pertiwi, dengan semangat boyong Nayaga Praja, SMPN 2 Nganjuk dengan pasukan Bhinneka mengusung pakaian adat daerah Nusa Tenggara Timur. Sebuah provinsi yang mengusung pakaian adat daerah Nusa Tenggara Timur. Tampak sebuah pasukan berbagai adat Nusa Tenggara Timur mencerminkan perlambangan diri dari wibawa masyarakat Roti. Ya, SMP 2 Nganjuk. Makna topi ilangga menunjukkan keperkasaan, kepemimpinan dan kehormatan laki-laki Roti. Kalung berbentuk bulat yang posisinya berada tepat di hati melambangkan satu hatinya
bahwa masyarakat Roti sebagai satu kesatuan yang tidak terputus dengan ikatan persaudaraan yang kuat. Di samping itu, dengan penampilan cantik baju adat wanita Nusa Tenggara Timur ditampilkan dengan mahkota bulan sabit. Bulan sabit menjadi representasi dari perempuan dan keibuan. Purwa Carita menampilkan pementasan budaya dengan judul Nganjuk Boyong Nayaga Praja. Dongeng legenda kuno Goresan Pena Emas telah mengukir sejarah peradaban. Perjalanan panjang telah dilalui Sang Pangarso Dalem, Kanjeng Bupati Nganjuk, Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sosro Hadikusumo melalui bersama Nayaga Praja. Maka tepat pada hari Ahad pagi 27 Jumangkir Wawu 1809 tahun Jawa Wuku Kuningan, masa Karolas Pindadi terjadi Boyongan Kabupaten Nganjuk. Upacara selesai dengan dilanjutkan Kebul Bujono Ondrowino atau makan bersama dan persembahan tari Beksan Bedoyo Putri Sima Heswari. Dan tiba-tiba di luar ada para berandal sedang beraksi membuat keonaran. Dan terjadilah penangkapan para berandal. Dengan tertangkapnya para berandal, maka Kabupaten Nganjuk menjadi aman, tentram, gemah, rimah, loh Sinawi. Adiwiyata bukan hanya sebuah simbol, akan tetapi juga sebuah gerakan nyata. Gerakan ini dimulai dari sekolah, tempat generasi muda dididik untuk mencintai lingkungan. Marilah kita bersatu padu di tanah Nganjuk Ladang untuk membangun bangsa. Semua itu terangkum dalam rangkaian pawai budaya SMP Negeri 2 Nganjuk. Dan pasti kita akan juga mempersiapkan untuk peserta berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Bapak pejabat Bupati Kabupaten Nganjuk beserta seluruh jajaran, tentunya Forkom Bumka Kabupaten Nganjuk. Inilah kami pasukan karnaval Pulau Sumatera yang diterapkan oleh generasi kita, anak didik kita dari RTS Aisyah 1 Nganjuk. Mengambil tema Pulau Sumatera. Hari ini mari kita mengenal lebih dekat suku Lampung, salah satu suku bangsa yang mendiami bagian paling selatan ujung Pulau Sumatera. Bahasa Melayu telah berkembang dan digunakan oleh masyarakat Nusantara sehingga dipilih menjadi bahasa nasional di Indonesia, yang tentunya melebar menjadi bahasa nasional di negara sekitar. Dilanjutkan dengan barisan suku Mentawai. Pada kesempatan ini mari kita mengenal lebih dekat suku Mentawai, yaitu suku asli yang mendiami
Pulau Mentawai. Suku Aceh, salah satu lagu daerah Aceh yang paling dikenal adalah Bungong Jumpa. Lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang menjadi simbol kecantikan dan kesucian. Barisan tari campak Melayu, gerakan dalam tari campak cukup sederhana namun penuh makna. Kemudian barisan sejarah pertempuran Medan, yaitu perjuangan tanpa henti masyarakat di Pulau Aceh dalam rangka berjuang meraih kemerdekaan, mengusir penjajah pada saat itu. Demikian yang bisa kami sungguhkan kepada masyarakat Nganjuk yang dalam hal ini pemirsa dalam pawai budaya. Semoga menjadi sesuatu yang berkesan untuk kita semuanya. Dan inilah peserta dengan nomor urut 7 SMP Islam Baitul Izzah. Pawai Budaya SMP Islam Baitul Izzah Nganjuk. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Dikenal dengan keindahan alamnya, budaya yang kaya, serta potensi pariwisata yang melimpah. Carrying the theme of West Nusa Tenggara, we will explore the beauty of cultural richness of this region through the Bhinneka Troupe, symbolizing the diversity of Indonesia, where its ethnic group and culture respects and complements one another. We will also witness the figure of the wise and strong king of West Nusa Tenggara, Sultan Abdul Khair Sirajuddin, accompanied by Sunan Prapen, known for spreading Islam with local cultural values, and Sayyid Zulkarnain as a symbol of the spiritual and cultural revival of the people of West Nusa Tenggara. The grandeur of the Bima Sultanate will be displayed, showcasing the strength and historical magnificence of the Sultanate in West Nusa Tenggara. Tradisi Hanta Uang-Uang di Kesultanan Bima mencerminkan kearifan lokal dan identitas masyarakat Bima, serta mewariskan nilai-nilai budaya dan Islami kepada generasi mendatang. Tradisi ini menekankan kebersamaan, rasa syukur kepada Allah, serta integrasi doa dan ritual keagamaan. Selain itu, Hanta Uang-Uang juga mengajarkan pelestarian lingkungan dan memperkuat kedekatan spiritual dengan Allah, menciptakan harmoni antara budaya dan agama. NTB alladhi yudhilu bithaqafatil ghaniyah wa jamalihi tabi'i min adh-dhahrin namudaji mithlu dajajit taliwah, ikan masak singgah ilal furuni taqlidiyah mithlu aslihatit tulub
Our final procession features a special lineup of sweepers responsible for cleansing up trash along the parade road. SMP Islam Baitul Izzah mengajak seluruh masyarakat Nganjuk untuk bekerja keras dan cinta budaya Indonesia. Dan inilah pasukan nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Merdeka, Merdeka. Yang terhormat PJ Bupati Nganjuk, Bapak Sri Handoko Taruna SSTP MSI. Yang saya hormati Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk dan jajarannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk. Yang saya hormati pimpinan daerah di Kabupaten Nganjuk. Dan seluruh Bapak Ibu warga kota Nganjuk tercinta, selamat bertemu kembali dengan kami, siswa-siswi SMP Negeri 3 Nganjuk, pada peringatan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79 ini. SMP Negeri 3 Nganjuk mengambil tema Bangkitnya Jiwa Merah Putih, Wujud Jati Diri Bangsa Menuju Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dalam rangka mencetak generasi bangsa berkarakter Pancasila dengan mengembalikan jati diri bangsa, merajut Nusantara mercusuar pemimpin perdamaian dunia. Watak karakter kepribadian sifat dan moral bangsa sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri suatu bangsa. Jati diri bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya. Jati diri bangsa memiliki sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, pedoman dalam bertindak, pijakan berperilaku, pengendali budi pekerti. Etika sebagai bangsa bereaksi serta berinteraksi dengan bangsa lain dan tabiat yang dimiliki bangsa itu sendiri. Jati diri bangsa terbentuk dari perasaan, pikiran, dan sikap dari tindakan sehari-hari yang kemudian mempengaruhi adat atau tradisi budaya, hukum di masyarakat, nilai etika, estetika, budi pekerti, persuasif, dan genetika bangsa. Satu-satunya kapal kita sekarang ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sudah menjadi kewajiban kita untuk menyelamatkan kapal kita bersama semua suku yang ada di Indonesia, agama dan ras yang ada di Indonesia. Semua wajib menyelamatkan kapal yang ditumpangi lebih dari 267 juta ini. Oleh sebab itu, kewajiban rakyat Indonesia untuk cinta kepada tanah air Indonesia, rasa cinta sebagai wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pendahulu-pendahulu kita. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Kutipan lagu tersebut adalah tujuan para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia dan doa dari semua rakyat Indonesia. Doa bangsa Indonesia menuju Indonesia maju.
budaya. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Terlahir dari generasi yang cerdas dan berkualitas. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Generasi emas, generasi cerdas berkarakter tidak terwujud dengan sendirinya, melainkan melalui beberapa proses pembelajaran dan bimbingan dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Oleh karena itu, marilah kita bangun bersama-sama generasi muda yang cerdas, mandiri, dan berkualitas, serta mampu menghadapi segala gelombang kehidupan agar dapat menjadi generasi yang berguna bagi bangsa melalui pendidikan yang baik. Tanah pendidikan menuju kemakmuran, tempat-tempat suci keagamaan atau balas jasa raja kepada seseorang. Nganjuk Tourism Spot sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur memang kaya dengan berbagai tujuan wisata yang rasanya sayang jika dilewatkan. Destinasi wisatanya bikin penasaran. Pesona Kabupaten Nganjuk terdapat pada wisata alam yang pastinya menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Nganjuk memang lumayan dikenal dengan kota air karena memiliki banyak air terjun. Inilah wisata-wisata di Kabupaten Nganjuk. Air terjun Sedudo, Goa Margo Tresno, Candi Lor, Roro Kuning, air terjun Singokromo, dan masih banyak lagi peninggalan sejarah dan potensi yang dimiliki Kabupaten Nganjuk. Nganjuk adalah salah satu daerah yang masih melestarikan kearifan lokal di era globalisasi. Ada begitu banyak cara untuk menjaga budaya Nusantara agar tetap lestari dan dikenal oleh budaya lainnya. Namun yang terpenting adalah para generasi muda harus punya sikap cinta terhadap budaya Nusantara. Dengan adanya rasa cinta, maka akan timbul sikap untuk menjaga kebudayaan tersebut. 8 yaitu dari SMP 3 Nganjuk. Ong wilahe Candraneng koro-koro, bumi goncang kancing langit kemana, langit sing bumi kelawan langit, bumi goncang kancing langit lap-lap akan lerkincanging anis, lisang maweh kandung seorang kandung, ukir moyak mayik saking gas harun.
nasional pada hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Nusantara Baru, Indonesia Maju, serta tema pawai budaya dan pembangunan Kabupaten Nganjuk, peradaban Indonesia, Bumrega, Amangun Projo, dan Pertiwi Membumi, Nusantara Mendunia. Marilah kita saksikan barisan pawai budaya dan pembangunan SMP Negeri 1 Nganjuk dengan tema besarnya Epos Mahabharata Bharatayuda, simbol semangat lahirnya negara baru menuju Indonesia baru, Indonesia maju. Kita beri aplaus untuk anak-anak dari SMP Negeri 1 Nganjuk. Inilah perform dari Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Nganjuk. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Bapak Guru dari SMP Negeri 1 Nganjuk. Cucuk Lampang, gambaran dari wajah Indonesia yang tergambar dari putri cantik dan elok merupakan yang bertugas membawa nomor peserta karnaval dan pawai pembangunan. Berikutnya adalah membawa simbol dan lambang negara diwakili oleh 3 putri cantik dan elok yang bertugas membawa gambar presiden dan wakil presiden serta Garuda berlambang Bhinneka Tunggal Ika. Barisan bendera merah putih diwakili 8 pemuda Indonesia dengan gagah perkasa yang menggambarkan pemuda Indonesia yang siap memikul tanggung jawab mengibarkan kebesaran panji-panji sang merah putih ke seluruh dunia. Membawa spanduk tema HUT Republik Indonesia, 2 pemuda yang tampan dan gagah yang menggambarkan generasi bangsa yang akan memikul tanggung jawab dan membangun Nusantara baru menuju Indonesia maju. Dirgahayu Indonesiaku, kami siap jadi generasi emas kebangkitan Nusantara baru, Indonesia maju. Kang Mas Bakyu, putra putri SMP Negeri 1 Nganjuk, yang merupakan gambaran generasi muda masa depan Indonesia. Barisan Bhinneka Tunggal Ika, putra putri Indonesia yang berpakaian adat Nusantara yang terwakili budaya adat Jawa sebagai representasi keberagamaan adat dan budaya Indonesia, tapi tetap selaras dan harmoni dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Magla. Dilanjut barisan Mahabharata Indonesia diwakili maskot Pandawa 5 dan pembawa spanduk 1 putri dan 2 pemuda yang sigap dan gagah gambaran generasi emas 2045 sebagai penjaga NKRI yang bertugas membawa spanduk Epos Mahabharata, simbol semangat lahirnya Indonesia baru menuju Nusantara baru, Indonesia maju. Kita saksikan barisan Mahabharata, tokoh-tokoh Pandawa dan Kurawa. Barisan ini merupakan gambaran dari Pandawa 5 yang berusaha merebut kembali haknya sebagai pemilik
penguasa yang sah dari negeri Hastinapura yang diambil dari saudaranya yaitu Kurawa. Inti pokok cerita Mahabharata adalah konflik perang antara saudara sepupu Pandawa melawan Kurawa, keturunan Barata. Oleh karena itu, Mahabharata disebut juga Mahabharata Yuddha. Konflik antara dharma, kebenaran, kebajikan yang diperankan oleh Panca Pandawa dengan adharma, kejahatan, kebatilan yang diperankan oleh 100 Kurawa. Dilanjutkan dengan barisan pelangi budaya Nusantara. Bangsa Indonesia terkenal dengan ragam serta sejuta budaya keragamaan. Budaya menjadi warna yang indah bagi budaya bangsa, sehingga memunculkan warna yang indah seperti indahnya warna pelangi, merah, jingga, kuning, ungu, hitam, biru, terangkai dalam satu kesatuan sebagai gambaran dari budaya bangsa Indonesia, terwakili dari kreasi seni dan budaya yang dikembangkan di SMP Negeri 1 Nganjuk, yaitu grup tari kreasi modern Sispesa Dance, tari kreasi Nganjuk Nyawiji dan Semantok. Selain itu, sebagai hiburan juga dipakai sebagai alat pemersatu yang tergambarkan dari kesatuan gerak tari dan rancaknya alat musik yang dapat membentuk kesatuan gerak yang bersamaan, sehingga mampu menggambarkan satu kesatuan kerjasama, kerja bersama, dinamis, serta gambaran karakter generasi masa depan, khususnya generasi muda Kabupaten Nganjuk. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, yang kami hormati tamu undangan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan semangat persatuan dan kebersamaan. SMP Negeri 6 Nganjuk dengan bangga mempersembahkan pawai budaya yang mengusung tema Nusantara Baru Indonesia
tegaknya mata. Sang surya menyeruak membelah kalbu yang lugu. Tersungging senyumku teringat sesuatu tentang aku dan dia di tempat itu. Di sana, di Pulau Dewata, pesona pulau yang ramah, seakan tak peduli semakin tegaknya matahari. Keindahan pesona raya menakjubkan mata memandang. Tangannya melaju teriring bayang-bayang bersamanya. Sekilas aku mencari binar matanya. Kulihat merah merona dan terkesima. Tak terasa riak-riak membelah kakiku yang lemah, menyapu pasir putih yang membentang, memburu segala apa yang ada di hadapan. Di sana ku merajut satu keriangan. Mungkin esok ku dapati setangkai harapan. Bali, pulau yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata, bukan menjadi destinasi wisata dunia, tetapi jadi pusat kebudayaan yang kaya dan penuh makna dalam pawai. Barisan siswa-siswi SMP Negeri 6 Nganjuk akan menampilkan berbagai elemen dari budaya Bali yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kebinekaan Indonesia. Salah satu ciri khas budaya Bali yang terkenal dengan tarian Boleh Bali. senyum dan juga lambaikan tangan. Boleh senyum dan juga lambaikan tangan dari peserta dari SMP 6 Nganjuk. Pawai budaya ini akan diawali dengan alunan gamelan mengalir merdu mengiringi langkah-langkah peserta yang mengenakan pakaian adat Bali. Busana tradisional ini adalah simbol dari kekayaan budaya dan tradisi yang dijaga penuh kebanggaan oleh masyarakat Bali. Dari Kuta terdengar ombak, berhembus angin menjadi dingin. Di depan pantai terlihat mentari terbenam, langit oranye menyertai. Pasir putih di tepi pantai, terdengar suara geceran air. Melihat ombak berbulu-bulu, membuat hati menjadi tenang. Demikian barisan dari SMP Negeri 6 Nganjuk. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya sudah kita saksikan bersama yaitu dari SMP 6 Nganjuk yang pasti hari ini sudah hadir dan juga memulai di garis pemberangkatan. Dan juga setelah lagi masih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan juga penampilan ataupun dari peserta berikutnya yaitu dari MTS 5 Nganjuk. Dengan semangat Nusantara Baru, Indonesia Maju. Inilah barisan pawai pembangunan dari MTSN 5 Kabupaten Nganjuk. Menjadi momentum penting untuk meneguhkan tekad bersama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, sekaligus mempererat persatuan dalam kebinekaan. Mari kita saksikan perjalanan pembangunan bangsa yang tak pernah berhenti. Barisan penari ini menggambarkan adanya pertarungan perebutan kekuasaan antara Nyi Blorok dan Nyai Ratu Laut Selatan. Kesalahpahaman dan ketidaktahuan menyebabkan pertarungan besar antara Nyi Blorok dan Nyai Ratu Laut Selatan. Dikisahkan
bahwa suatu ketika Nyai Ratu Laut Selatan menemukan sesosok bayi mungil nan cantik. Guna tumbuh kembang yang maksimal, Nyai Ratu Laut Selatan menitipkan Nyi Bloro kecil pada sang resi untuk diguna-wentah menjadi pribadi yang berbudi luhur. Namun setelah dewasa, Nyai Ratu Selatan dan Nyi Bloro bersua. Mereka tak saling mengenal bahwa mereka adalah anak dan ibu angkatnya. Semua ajian terjurah, semua kanuragan saling mengarang, hingga Nyi Bloro pun harus mengaku kalah. Namun karena rasa sayang pada sang anak angkat tak terperi, akhirnya Nyi Bloro pun dinobatkan sebagai senopati oleh Nyai Ratu Laut Selatan. Pawai kali ini dibuka dengan meriah oleh barisan Cucuk Lampah yang anggun dan penuh semangat. Cucuk Lampah mengambil peran istimewa dengan pakaian adat yang khas dan berwibawa, melambangkan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Selanjutnya, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia yang syarat dengan makna dan simbolisme. Burung Garuda yang dalam mitologi Hindu-Buddha adalah kendaraan Dewa Wisnu, melambangkan kekuatan, keberanian, dan kebajikan. Dalam konteks Indonesia, Garuda menjadi simbol kesatuan dan kekokohan bangsa. Diikuti oleh foto Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau berdua merupakan pilar utama dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional demi kemajuan bangsa dan negara. Barisan selanjutnya adalah logo Kementerian Agama Republik Indonesia yang merupakan simbol resmi yang mencerminkan identitas dan misi Kementerian Agama Indonesia. Logo ini mengandung berbagai elemen yang syarat makna dan filosofis yang melambangkan nilai-nilai keagamaan, kebinekaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu logo HUT ke-79 yang mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju, merupakan simbol visual yang mencerminkan semangat kebangkitan, kemajuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu bendera merah putih yang merupakan simbol penting dan sakral dalam menunjukkan identitas budaya dan solidaritas, memberikan makna mendalam dan mencerminkan nilai-nilai yang diwakilinya sebagai simbol keberanian dan kesucian dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siji ati siji rasa kumrega hambangun projo, hanggayuh kamulyaning nuswantara, ora ono bangsa kasuwur tanpa kabudayan luhur. Selanjutnya adalah iringan Kerajaan Pasundan. Kerajaan Pasundan atau yang sering disebut juga sebagai Kerajaan Sunda merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berpusat di wilayah Jawa Barat.
Kerajaan ini memiliki sejarah panjang dan kaya dengan tradisi serta kebudayaan yang masih berpengaruh hingga sekarang. Identitas Kerajaan Pasundan tidak hanya tercermin dalam aspek sejarahnya, tetapi juga dalam budaya, seni, dan sistem sosial masyarakat Sunda. Di barisan mobil terdapat Raja Mundingwangi, Ratu Dewi Mutiara, Sri Sultan Hamengkubuwono, dan juga Putri Katita. Selanjutnya yaitu barisan yang dipimpin oleh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sering juga disebut sebagai Ratu Laut Selatan, adalah tokoh legendaris dalam mitologi Jawa yang sangat dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Menurut cerita rakyat, Nyi Roro Kidul adalah seorang dewi atau roh laut yang memiliki kekuatan dan wewenang besar di lautan selatan Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu Resi Sanghyangkersa, tokoh yang dikenal dalam mitologi dan kepercayaan Jawa. Selanjutnya yaitu barisan Jakataru, Nyi Blorong, dan juga Nawangsi. Disusul oleh pendamping putri yang mana dalam konteks cerita rakyat dan mitologi Jawa adalah tokoh-tokoh yang sering memiliki peran sebagai teman dekat, pelindung atau pembantu bagi putri kerajaan atau tokoh wanita utama dalam cerita. Selanjutnya yaitu prajurit Nyi Roro Kidul. Prajurit Nyi Roro Kidul merujuk pada pasukan atau pengikut setia Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan dalam mitologi Jawa. Prajurit ini berfungsi sebagai pelindung dan pengawal Nyi Roro Kidul serta bertanggung jawab untuk menjalankan perintah dan menjaga kekuasaan serta wilayah laut yang dipimpinnya. Disusul oleh barisan eksotisme Papua. Papua memiliki lanskap yang menakjubkan, termasuk pegunungan seperti Pegunungan Jayawijaya dan hutan tropis yang sangat lebat. Pantai-pantai yang indah dan kepulauan seperti Raja Ampat terkenal dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, menjadikannya sebagai destinasi wisata yang eksotis. Bumi Cendrawasih, demikian Papua juga disebut, menyimpan kekayaan alam yang melimpah dengan maskot burung cendrawasih nan eksotis, seeksotis Pegunungan Jayawijaya yang menjulang tinggi, hutan hujan tropis yang lebat dan laut yang akan kaya biota laut, menjadi bukti betapa indahnya negeri ini. Namun di balik keindahannya, Papua juga memiliki tantangan tersendiri. Melalui barisan ini kita ingin menyampaikan pesan bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Torang samua basudara, kita semua bersaudara, meski berbeda suku, agama dan ras. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bersama-sama membangun Papua yang lebih maju dan sejahtera. Merevitalisasi kirah persatuan dan kesatuan dengan asa dan karya menuju Indonesia maju dan mendunia. Di bawah bentangan langit Nusantara, kirah revivalisme persatuan dan kesatuan selalu menyala bagai fajar yang tak akan pernah pudar, berpendar seperti mentari pagi yang mengusir kelam, senantiasa berkobar di dalam setiap jiwa yang rindu akan kebangkitan, menggema di setiap sudut negeri, memanggil untuk bangkit dan bergerak meraih mimpi. Indonesia, permata Asia Tenggara dengan kekayaan alam dan budayanya, beragam etnis dan bahasanya yang mampu menciptakan mozaik kehidupan yang dinamis. Selain itu, di bawah panji merah putih yang berkibar megah, Indonesia telah melahirkan bintang-bintang yang bersinar terang di langit dunia. Seperti di atas keindahan, para wanita Indonesia melangkah dengan anggun, membawa dalam diri sebuah pesona Nusantara.
bukan hanya cerminan wajah-wajah yang cantik wanita Indonesia, tetapi juga cerminan kecerdasan, keberanian, dan keteguhan hati. Miss Indonesia 2024 berkomitmen untuk membentuk perbedaan positif dalam masyarakat. Dia terlihat dalam berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan. Dedikasinya untuk isu-isu sosial mencerminkan tekadnya untuk membawa perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu barisan para atlet. Membangun Indonesia harus senantiasa diselaraskan antara jiwa, raga, dan infrastrukturnya. Membangun Indonesia melalui olahraga, melalui KONI yang mewadahi sederet prestasi, telah teruhir dalam diri olahraga memberikan warna tersendiri dalam mencetak jati diri. Bangsa ini membuktikan bahwa kita tidak boleh kalah dengan bangsa lain. Bangsa ini seringkali mencetak sejarah berharga melalui olahraga. Sebagaimana pepatah, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mari berpartisipasi membangun bangsa melalui olahraga. Demikianlah barisan pawai pembangunan dari MTSN 5 Nganjuk. Terima kasih, sampai berjumpa di pawai pembangunan tahun depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk peserta dari MTS 5 Nganjuk. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pawai Budaya dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk 2024. Hari ini adalah debut pertama kami SMP Sains Miftahul Huda dalam memeriahkan Pawai Budaya dan Pembangunan dengan tema Peradaban Indonesia, Pertiwi Membumi Nusantara Mendunia. Kami juga menyiapkan penampilan beberapa tokoh pahlawan pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, dan juga pastinya di garis pemberangkatan sudah kita hadirkan, yaitu di SMP Sains Miftahul Huda, dan juga menutup di rangkaian acara pemberangkatan karnaval dan juga pawai budaya di kesempatan hari ini. Dan juga pastinya dinanti-nanti ya, untuk besok kita masih hadirkan yaitu karnaval dan juga pawai budaya tingkat SMA. Nanti silakan Bapak Ibu untuk warga masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk juga besok bisa hadir dan juga menyaksikan di rangkaian acara karnaval dan juga pawai budaya tingkat SMA. Dan juga hari ini kita akan saksikan terus untuk pemberangkatan dari SMP Sains Miftahul Huda. Dan juga pasti untuk di hari ketiga nanti juga kita akan hadirkan yaitu karnaval dan juga pawai budaya untuk kategori tingkat umum. Think you can handle this, 'cause don't